Halo pemirsa, saya Maria Nindita Radiati, Ketua ESG Task Force di Kadin Indonesia saat ini. Dan saya juga merupakan Presiden Director dari Institute for Sustainability and Agility. Pada kali ini, saya akan membagikan tips untuk mengimplementasikan ESG secara holistik. Nah, saya akan membagikan screen saya, membagikan presentasi saya. Baik, iya. Nah, jadi pemirsa, di dalam panduan ESG oleh Kadin Indonesia, terdapat bagan ini. Bagan ini menjelaskan langkah-langkah implementasi ESG. Idealnya, langkah pertama yang diambil oleh perusahaan di dalam menerapkan ESG itu adalah melakukan ESG risk assessment. Di dalam ESG risk assessment ini, perusahaan mengidentifikasikan resiko dan peluang dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola terhadap kelancaran operasi perusahaan, termasuk kinerja keuangan perusahaan. Lalu langkah kedua itu adalah perusahaan harus melakukan analisa atas risiko-risiko tersebut sehingga menemukan ESG prioritas yang paling signifikan di dalam mempengaruhi kinerja perusahaan yang disebut dengan ESG materiality. Dengan demikian, perusahaan dapat mulai merencanakan program-program ESG apa saja yang strategik untuk dilakukan, yakni yang berdasarkan ESG materiality. Jadi ESG materiality ini adalah dirumuskan berdasarkan hasil analisa resiko ESG. Lalu langkah yang berikutnya, yakni langkah yang ketiga, perusahaan dapat menyusun ESG roadmap atau peta jalan. Jadi misalnya pada tahun berapa perusahaan itu mentargetkan untuk mencapai misalnya carbon neutral, atau perusahaan ingin menurunkan emisi CO2-nya itu sebesar berapa, di tahun berapa. Jadi target-targetnya itu bisa ditentukan di dalam roadmap. Nah, kemudian perusahaan juga dapat menyusun tata kelola ESG. Di antaranya misalnya perusahaan dapat membuat komite ESG dan kemudian kebijakan yang berkaitan dengan ESG. Kemudian juga SOP dan KPI dan target dari pencapaian-pencapaian ESG oleh masing-masing departemen. Nah, tentu para pemirsa sudah merasakan atau membayangkan betapa rumitnya ya, betapa sulitnya untuk menjalankan itu semua. Jangan khawatir pemirsa, dalam presentasi saya kali ini, saya akan memberikan studi kasus, contoh kasus penerapan langkah-langkah implementasi ESG secara holistik pada perusahaan PT Vale Indonesia, TBK. Nah, sebelum saya menjelaskan studi kasusnya, saya akan melanjutkan dulu ya langkah keempat. Langkah keempat yang dapat dilakukan adalah setelah perusahaan merumuskan roadmap, kemudian tata kelola, kemudian KPI, target dari seluruh departemen, maka perusahaan dapat mulai mengimplementasikan dan melakukan monitoring atas implementasi program-program ESG oleh masing-masing departemen. Nah, kemudian langkah yang terakhir itu adalah
komunikasi ESG. Apa yang dikomunikasikan? Yang dikomunikasikan adalah hasil evaluasi dari implementasi ESG dan dibandingkan dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, di dalam komunikasi itulah perusahaan dapat mengungkapkan atau mendisclose apa saja kinerja-kinerja ESG yang telah dicapai oleh perusahaan. Nah, semuanya itu tentu diarahkan untuk berkontribusi kepada Sustainable Development Goals. Nah, maka kita bisa lanjutkan selanjutnya ya pemirsa, apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini adalah contoh kasus dari PT Vale Indonesia Tbk. Nah, di sini Vale di dalam melakukan langkah pertama, perusahaan merumuskan ESG Risk Assessment. Ini data yang Bapak Ibu lihat dari presentasi ini adalah dapat ditemukan di website PT Vale Indonesia. Silahkan klik di websitenya di bagian ESG. Nah, maka Bapak Ibu bisa melihat di sini Vale Indonesia telah mengidentifikasikan 16 risiko terkait lingkungan, 14 risiko terkait sosial, dan 10 risiko terkait tata kelola. Nah, berdasarkan risiko-risiko tersebut, identifikasi risiko tersebut, dan tentunya analisa risiko, maka perusahaan telah menyiapkan sedikitnya 39 program untuk lingkungan hidup, 28 untuk keberlanjutan sosial, dan 22 program untuk keunggulan tata kelola. Nah, mari kita lihat bagaimana perusahaan telah merumuskan ESG materiality atau ESG prioritas. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini adalah materialitas ESG dari PT Vale Indonesia. Ini juga ada di websitenya ya Bapak Ibu. Jadi ternyata perusahaan telah merumuskan terdapat 33 topik material dan 133 metrik atau indikator. Jadi Bapak Ibu perhatikan di dalam aspek sosial di sini ada anti diskriminasi, kemudian ada keberagaman, kemudian ada asosiasi pekerja, kemudian ada hak asasi manusia. Nah, jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, di dalam aspek sosial saja terdapat beberapa departemen yang terlibat di dalamnya. Jadi misalnya juga ada inovasi untuk masyarakat, kemudian juga keterlibatan masyarakat di dalam rantai nilai. Itu juga melibatkan departemen-departemen yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat juga ada aspek lingkungan dan aspek tata kelola. Nah, jadi Bapak Ibu setelah melakukan assessment resiko, yaitu resiko dan peluang dari aspek-aspek environment, social, dan governance, maka perusahaan melakukan analisa dan menentukan prioritas ESG atau materialitas ESG. Nah, langkah berikutnya adalah Vale telah membuat ESG Roadmap. Nah, ini adalah contoh ESG Roadmap yang sudah dirumuskan oleh Vale. Jadi, Vale itu menentukan bahwa pada tahun 2024 itu adalah tercapainya kinerja excellence di bidang ESG, yaitu mencapai ESG target oleh seluruh departemen, ya, dan kemudian ada collective action dan yang sesuai atau inline dengan Sustainable Nickel Mining Operations. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa kita lihat masing-masing perusahaan pun bisa untuk menentukan peta jalannya, tahun berapa mereka akan mencapai apa. Nah, ini contoh ESG Roadmap. Kalau Bapak Ibu mengunjungi websitenya Vale, maka tidak hanya ESG Roadmap yang Bapak Ibu bisa temukan, tetapi ada juga roadmap dari lingkungan hidup, roadmap
dari aspek sosial. Jadi semuanya adalah tergantung dari konteks perusahaan masing-masing. Jadi perusahaan bisa membuat roadmap sesuai dengan kebutuhan maupun konteks perusahaan tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, bagaimana Vale melaksanakan tata kelola ESG? Ternyata PT Vale Indonesia mempunyai komite keberlanjutan. Kalau kita lihat di sini, struktur dari komite keberlanjutan ternyata diawasi langsung oleh Dewan Komisaris dan kemudian juga dikelola, dimonitor oleh Board of Director. Lalu di sini ada yang namanya ESG, gugus kerja ESG, di mana gugus kerja ESG ini terdiri dari seluruh departemen yang ada di dalam perusahaan. Dan menariknya, ada satu departemen yang melakukan koordinasi atas semua implementasi dan melakukan evaluasi atas kinerja pencapaian ESG oleh seluruh departemen, yaitu adalah Departemen Sustainability atau Departemen Keberlanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa perusahaan pun boleh menyusun satu atau membentuk satu departemen untuk melakukan koordinasi dan monitoring dan tentunya melakukan dokumentasi dan pengukuran kinerja atas pencapaian-pencapaian ESG oleh seluruh departemen. Berikutnya kita lihat bahwa ESG, tata kelola ESG pada PT Vale Indonesia adalah menyusun kebijakan-kebijakan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari website di sini bisa mendownload semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ESG. Jadi di sini menunjukkan bahwa PT Vale Indonesia itu adalah perusahaan yang transparan untuk publik dan menunjukkan kepada publik bagaimana perusahaan tersebut mempunyai komitmen terhadap ESG. Maka karena perusahaan ini sudah go public, maka perusahaan ini terbuka dan transparan. Kita semua dapat mendownload kebijakan-kebijakan tersebut, Bapak Ibu. Menarik bukan? Boleh dikunjungi websitenya ya. Nah, selanjutnya, jadi Bapak Ibu, maaf, perhatikan baik-baik bahwa kebijakannya detail sekali. Ada kebijakan sustainability, ada kebijakan environment, ada kebijakan sosial, dan ada kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola. Dan banyak sekali ternyata kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini adalah contoh ya dari salah satu dokumen Vale yang tentunya ini adalah rahasia ya Bapak Ibu. Jadi kolomnya kosong ya. Ini ada contoh sedikit aja ya. Kita mengintip sedikit bagaimana cara perusahaan tersebut menyusun KPI dan target. KPI dan target ini dirumuskan untuk masing-masing departemen. Menarik ya Bapak Ibu, luar biasa komitmennya ya. Tidak mudah, tetapi bisa dilakukan ya. Nah, berikutnya adalah tahap implementasi dan monitoring. Nah, menariknya di Vale ini ada yang menunjukkan ESG flagship program. Jadi Bapak Ibu, ternyata bagaimana departemen itu masing-masing melakukan implementasi ESG, itu dipilih program-program yang terbaik Bapak Ibu, yang paling terkait dengan materiality ESG. Maka ada yang disebut dengan ESG flagship. Dan ESG flagship program ini ada di masing-masing aspek Bapak Ibu. Jadi aspek environment ada flagshipnya, program unggulannya, di bidang sosial ada program-program unggulannya, dan di bidang tata kelola juga ada program-program unggulannya. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, di sini ada story-nya. Story-nya bagaimana masing-masing program itu dilatar belakangi oleh isu apa. Kemudian program itu dilakukan oleh departemen apa. Dan kemudian perincian dari program itu apa saja, itu ada ceritanya di dalam websitenya. Kemudian juga
apa impact yang telah diciptakan dari masing-masing program. Saya rasa ini sangat menginspirasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana story dari flagship program ini dan siapa tahu Bapak Ibu bisa membuat seperti ini atau bahkan lebih menarik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Yang terakhir itu adalah komunikasi ESG atau pengungkapan. Wah, ternyata Bapak Ibu ada satu panduan terbaru untuk mengungkapkan ESG yang disusun oleh IFRS ya. Di sini ada IFRS S1 dan IFRS S2, di mana yang S1 adalah General Sustainability Disclosure. Oh, jadi ternyata pengungkapan pun itu ada caranya. Mengkomunikasikan ESG pun ada caranya. Dan sudah diberikan guidance yang jelas sekali di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada objektifnya dan kemudian ada key disclosure topik. Kunci-kunci yang harus diungkapkan itu apa saja? Kita lihat ya Bapak Ibu, yang general sustainability disclosure. Ternyata perlu diungkapkan tata kelola dari ESG atau governance. Jadi tolong lihat yang di kotak-kotak merah ya Bapak Ibu ya. Governance, kemudian strategi ESG, kemudian risk management ESG, dan kemudian matrix dan targetnya atau kinerja ESG perusahaan. Nah, ini adalah untuk general disclosure, ternyata juga sama untuk climate related disclosure. Nah, jika perusahaan belum mempunyai capacity untuk melakukan program yang khusus climate untuk mencapai misalnya net zero, maka perusahaan at least memulai terlebih dahulu dengan melakukan sustainability ESG dan mengikuti general sustainability disclosure ini. Nah, sekarang pemirsa kita lihat bagaimana Vale mengikuti guidance global ini. Apakah sudah benar perusahaan mengikuti ESG guidance ini? Kita lihat di websitenya di bagian komunikasi. Wah, ternyata pemirsa PT Vale Indonesia sudah mengikuti global guidance yang baru di-launching bulan Juli ini 2023. Padahal baru diimplementnya adalah Januari 2024 Bapak Ibu. Tetapi PT Vale Indonesia sudah melakukan dari sekarang. Jadi kita lihat di sini di websitenya, sitemap-nya adalah ESG-nya ternyata mengungkapkan ESG governance, ESG strategy, ESG risk, management, dan juga ESG rating dan awards yang mencerminkan kinerja dari ESG perusahaan. Wah, ternyata semuanya itu ada caranya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, bisa ikuti panduan dari ESG Task Force Kadin, langkah-langkahnya tadi, dan juga mungkin bisa terinspirasi dari satu case study, yaitu PT Vale Indonesia. Dan Bapak Ibu masih banyak contoh-contoh lain yang ada di video-video kami di website ESG Task Force. Dan kami mengundang perusahaan-perusahaan untuk ikut menginspirasi pelaku bisnis di Indonesia untuk kami buatkan video-videonya agar bisa membuat seluruh pelaku bisnis di Indonesia dapat menjalankan ESG secara excellent ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk berikutnya Bapak Ibu dapat dihubungi website, dibuka website kami dan juga dapat menghubungi kami melalui email address ini. Nah, semoga knowledge sharing kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu terinspirasi, Bapak Ibu dapat menjalankannya di dalam perusahaan Bapak Ibu, dan kemudian juga dapat membagikannya untuk pelaku-pelaku bisnis yang lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain video.